Shalom, Shalom Elohim, Shalom Elohim, salam damai sejahtera kepada kita semuanya. Salam hormat, salam kasih kepada ketiga pribadi yang esa yang kudus di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam tubuh inkarnasinya, Roh Alfa Omega, di dalam diri Bapak Aditya Nugrahanto. Terpujilah namanya hari ini sampai selamanya. Bapak Ibu, pada saat dan waktu ini saya mau mengimbau sedikit tentang kesaksian saya mengenai kesaksian hidup saya berjalan bersama dengan Tuhan yang telah saya saksikan dari bagian 1, bagian 2 dan bagian 3 itu sebentar tadi itu. Sebenarnya untuk kesaksian tersebut tuh Bapak Ibu sudah lama mengancal di dalam hati saya, tetapi saya selalu menafikan apa yang ada di dalam hati saya karena saya belum siap, saya belum siap untuk mengatakannya kepada kita dunia manusia. Tetapi setiap kali mempelai ilahi, pangeran ilahi berbicara, terutamanya Roh Kudus, Roh kebenaran itu yang selalu mengatakan bersaksilah seperti apakah kehidupan kita berjalan bersama Tuhan. Saya seringkali tertikam seperti ada satu benda tajam yang menembusi jantung saya Bapak Ibu, dan saya merasa saya masih berhutang sesuatu yang belum lunas, yang belum saya sampaikan seluruhnya saksikan kepada dunia manusia. Karena ya seperti yang telah saya saksikan sebelum yang tadi itu, saya tidak ada apa yang dapat saya banggakan untuk saya saksikan kepada dunia. Karena kehidupan saya hanyalah yang ada adalah kefasikan, kelaliman, kehidupan duniawi yang sangat kotor, dan itu kalau diartikan itu bukan berjalan bersama Tuhan, tetapi sepertinya berjalan dengan setannya. Kehidupan yang begitu seakan bukan berjalan dengan Tuhan, itu berjalan dengan setan. Karena hidup ya dalam kefasikan yang tidak menghidupi firman Tuhan. Tetapi memang ya karena saya mendewasa dalam keluarga yang tidak punya kehidupan doa rutin, kehidupan doa yang diterapkan dari kecil kami. Jangankan doa sehari-hari di hadapan Tuhan, doa makan pun kami tiada ya Bapak Ibu di dalam keluarga itu, karena bapak saya tidak pernah menerapkan suatu doa di hadapan Tuhan yang sekecil apapun, seperti doa makan yang paling ringkas pun tiada, kami tidak pernah. Itu di waktu zamannya saya ya. Saya tidak tahu kalau adik-beradik saya yang seterusnya itu yang di belakang saya itu kan kami 10 orang adik-beradik. Tetapi yang saya ceritakan ini adalah kesaksian hidup saya selama saya mendewasa dari keluarga itu. Jadi makanya kehidupan saya itu sangat jauh dari Tuhan. Dan jika bukan karena belas kasihan Tuhan kepada saya yang sering memanggil saya, mengingatkan saya akan Dia, saya tiada hari ini untuk berkata-kata kepada kalian, dan saya tidak tahu di mana hala tuju hidup saya selain menjadi pengikutnya si bapak pendusta itu, si Lucifer, setan. Tetapi karena belas kasihan Tuhan di dalam kehidupan saya, makanya saya ada hari ini manusia yang berdosa, dapat berkata-kata, dapat bersaksi, bukan karena itu kekuatan saya, tetapi semua itu anugerah Tuhan kepada saya, supaya saya dapat memuliakan namanya. Walaupun saya tidak dapat katakan ini, saya tidak dapat ini bukan ya, walaupun di dalam proses hidup ini terlalu banyak yang
menyakiti hati Tuhan. Dan yang kesaksian tadinya itu ya Bapak Ibu, saya menguatkan hati, mengumpul kekuatan saya, karena ini roh-roh jahat, roh-roh penuduh, menuduh-nuduh hidup saya, masa lalu saya Bapak Ibu. Seringkali menganjal di dalam pikiran, selalu yang mengganggu-ganggu di dalam pikiran saya, padahal itu adalah kehidupan manusia lama saya. Karena hari ini adalah hari waktu saya dengan Tuhan, dan saya sudah bertaubat dari kehidupan-kehidupan yang lalu itu. Itu adalah kehidupan di masa hitam, masa kebodohan saya, masa kehidupan manusia lama saya, manusia duniawi. Tetapi iblis ini tidak mau melepaskan. Saya seperti berhutang sesuatu dan saya harus lunaskan. Dan pada hari itu saya menyaksikan ini, maka saya berharap Bapak memerdekakan saya dan tidak lagi diikat dengan kenangan-kenangan segala yang menganjal di hati saya oleh kehidupan masa lalu saya yang penuh dengan kefasikan. Karena hari ini adalah hari di mana saya telah hidup dan melalui proses demi proses dari Tuhan untuk menuju kepada kesempurnaan sebagai manusia roh yang diizinkan Tuhan di dalam hidup saya. Saya hanya memerlukan kekuatan dan pengandalan yang penuh kepada Dia yang dapat memampukan saya yang berjalan di dalam dunia yang sangat gelap dan sangat jahat ini. Karena hari-hari ini semakin gelap, semakin jahat dan terlalu jahat Bapak Ibu. Dengan itu terlepas sudah hutang saya setelah saya menyaksikan, membukakan cerita hidup saya, perjalanan hidup saya bersama Tuhan, segala yang menganjal di hati saya, semua itu sudah terlerai. Yang sering mengejar-ngejar saya, setelah saya saksikan semua itu, saya tidak peduli apakah saya dihina, ditertawakan, dan dunia menganggap itu sebagai satu kebodohan, atau apapun juga penilaian manusia, itu tidak penting bagi saya. Karena hari ini adalah hidup saya di hadapan Tuhan. Tuhanlah yang menilai kedalaman hati saya, hidup saya, dan Dialah yang melakukan dan membentuk pribadi saya. Karena Dialah yang mengasihani saya, yang mentahirkan segala dosa pelanggaran saya. Dan sisa hidup ini adalah untuk memuliakan Dia. Dan semoga hidup saya terus dikuatkan, dimampukan untuk memuliakan nama-Nya di sisa waktu yang akhir ini. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan yang kudus dan mulia, yang telah ada dan sudah ada. Termulialah nama-Mu, Engkau Tuhan Yesus Kristus, di dalam tubuh inkarnasi Bapak Aditya Nugrahanto. Salam damai, salam kasih. Haleluya, haleluya. Amin.